BTNers, kembali lagi di Ruang Keluarga. Kali ini kita bersama dengan Direktur Wanita kita, Ibu Novi. Dan di episode spesial Hari Ibu kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Awalnya masih apa bener gitu, belum serius mungkin belum dianggapnya serius, Ibu. ya. Tapi aku setuju sama Ibu, kalau cowok pintar itu lebih ganteng daripada cowok ganteng. Kamu cowok ganteng. Diketawain. Ruang Keluarga Indonesia, ciptakan ruang untuk bersantai. Apapun masalahmu, semua keluh kesahmu, obrolin aja di Ruang Keluarga. Halo Ibu Novi. Ya Mbak. Apa kabarnya Ayo. Ibu? Baik Mbak, baik. Oke, nah sekarang kita mau sedikit tanya-tanya sama Ibu, ngobrol-ngobrol santai sedikit boleh kan Bu ya? Boleh Mbak. Oke, nah gini Bu, pertanyaan pertama nih Bu. Ibu udah berapa tahun sih Bu kerja di BTN? Sudah lama Mbak Ayu, dari tahun 93. 93 berarti sudah 27 tahun. Luar biasa, sudah mengabdi di Bank BTN ini Udah tua ya. 27 tahun Tua di BTN nih. Enggak Ibu, Ibu masih terlihat seperti milenial. Amin amin. Nah, 27 tahun mengabdi di Bank BTN. Iya. Nah, boleh nggak sih Bu diceritain sedikit aja pengalaman Ibu Novi dari mulai tahun 93 sampai dengan sekarang Ibu menjadi direktur itu gimana Bu? Tahun 93 itu saya masuk BTN melalui jalur yang namanya ODP. ODP 6, waktu itu penerimaan ODP 6. Masih 6 ya Bu ya? Masih 6. 93 itu penempatan pertama di cabang Harmoni. Langsung di Jakarta ya Ibu Di ya? Harmoni. Itu pertama kali analis konsumer. Analis kredit konsumer. Mewawancara nasabah-nasabah yang mau ambil KPR. Diwawancara itu. Tapi nggak lama di Harmoni Mbak. Di Harmoni hanya 8 bulan sudah ditarik ke kantor pusat. Jadi analis tapi bukan konsumer lagi. Analis komersial. Udah beda job desk-nya ya Bu ya? Job desk-nya beda. Nah ini bukan hanya ngurusin KPR tapi ngurusin kredit konstruksi. Jadi analisnya di kantor pusat. Baru promosi jadi kan sekitar 3 tahun 8 bulan promosi jadi kepala seksi di cabang Bekasi. Oh, ke cabang Bekasi abis itu beralihnya ya Bu ya? Masih Jabodetabek. Masih dekat. Masih dekat Jabodetabek. Kemudian di Bekasi itu cukup lama Mbak. Keliling sampai sekitar hampir 9 tahun Mbak. Oh, lumayan lama berarti Bu ya di Bekasi. Tapi dari berbagai seksi ya namanya dulu seksi. Kan kepala seksi unit teller. Kerjanya mungkin Ibu ya. Dulu namanya Pindah-pindah. kepala seksi teller service kan. Oh, nah di situ agak kaget juga Mbak. Kenapa Biasa menganalisa kredit, bikin paket analisa kredit, tiba-tiba langsung di Bekasi dapat tugas mengenai transaksi tabungan, transaksi deposito, ya, frontliner, dan ada di Bekasi itu kas besarnya uangnya kan kantor kas, kantor Capem tuh banyak sehingga uang banyak banget bertumpuk-tumpuk harus disetor ke BI, itu suatu yang berbeda. Kaget berarti ya Bu ya? Kaget tuh, oh ternyata pekerjaannya jadi kepala seksi membawai teller-teller. Nah tapi seru juga, itu dinikmati juga, keliling-keliling di kantor kas, di loan service, loan admin. Dan akhirnya tahun 2009 itu balik lagi ke kantor pusat. Oke. Kemudian di pusat juga pindah beberapa divisi dari komersial, tapi memang jujur jalur komersial yang karena dulu Novi ini komersial, jadi kayaknya kok di komersial terus. Nah baru dari komersial pindah ke SME sebagai kepala divisi di SME, di small micro. Kemudian baru ke AMD, dan dari AMD sekarang diberi amanah untuk menjadi direktur di Remedial Collection yang tugasnya juga nggak jauh-jauh beda dengan collection dan aset manajemen. Itu Mbak Ayu. Gitu Bu ya. Jadi 27 tahun. 27 tahun itu sempat mencoba pekerjaan yang berbeda-beda Berbeda-beda, ya, yang bervariasi di cabang Bekasi itu. Di cabang Bekasi dari itu teller ya, Bu, service, kepala kantor kas, kepala KCP, 3 KCP, pindah-pindah KCP Cibinong ya, itu
itu yang melengkapi. Jadi semakin banyak pengalamannya ya Ibu ya, Pengalaman, karena iya. dipindah-pindah terus itu ya. Iya, iya. Nah, kita udah lihat nih Bu, lika-liku Ibu 27 tahun di Bank BTN Iya. gitu. Boleh nggak sih Bu sedikit kita tanya lagi nih sama Ibu, lika-liku tentang percintaan Ibu. Wow. Boleh ya Bu ya? Iya, Boleh. boleh. Pasti banyak yang penasaran nih Bu nih. Ibu kan sebagai seorang istri, sebagai Iya, seorang iya. ibu, dan sebagai seorang direktur wanita gitu. Kita jadi penasaran nih Bu, kira-kira percintaan Bu Novi ini kayak apa Bu gitu. Pasti kita, Kira-kira aku gimana pribadi nih, juga Mbak? pengen tahu gitu Bu. Kira-kira kayak apa ya? Kayak apa Bu? Percintaan sebenarnya pacaran 2 kali, Mbak. 2 kali Bu? 2 kali? Pacaran 2 kali. 2 kali ya Bu ya? Kali. Iya, 2 kali. Jadi Bapak ini yang sekarang suami Ibu yang Iya, kedua? Kedua dong. Tapi kenalnya, nembaknya dia duluan. Dia Ya, yang jadi nembak. maksudnya nembaknya dari ditungguin kali ya Mbak ya. Ditungguin. Dari saya SMP mungkin udah ditungguin tuh sama. Oh, jadi saya kenal- sama suami pacaran dari SMA loh. Pacaran dari SMA? SMA kelas 2. SMA kelas 2? Ya. Sampai berapa lama itu Ibu pacaran? 9 tahun. Itu kalau nyicil KPR setahun lagi lunas Bu. 11 ya. Iya benar. 9 Lama tahun. Mbak, 9 tahun. Jadi sudah jodohnya. Sudah jodohnya Sudah ya, Bu, jodohnya. ya. Ibu kan ketemu waktu zaman SMA. SMA. SMA ketemu Bapak, Iya. terus sampai dengan 9 tahun, lalu Iya. menikah dengan Iya. Bapak. Nah, Bu, pertanyaannya lagi nih, Bu. Lebih bucin Bapak atau Ibu? Bucin itu apa? Butuh cinta. Budak Apa? cinta, Bu. Budak cinta itu berarti yang lebih cinta dong ya? Iya. Waduh. Kayaknya saya deh. Kayaknya Jadi Ibu dulu- yang lebih cinta ya, Bu ya. Ini cerita ya Mbak ya. Jadi Boleh, nggak apa-apa Bu. nih ya cerita. Iya, boleh banget. Dulu itu nggak tahu ya. Saya itu seneng banget sama anak teknik. Oh. Iya, anak teknik emang keren-keren, Bu. Karena saya juga anak Walaupun teknik. jelek juga yang penting teknik gitu kan. Iya, setuju, Bu. Serius itu. Jadi bener tuh Mbak. Jadi waktu itu jadi memang jadi kelihatan ya tadi bucin ya istilahnya. Jadi, mungkin itu ya mungkin. Tapi ya intinya berdua lah ya. Dua-duanya. Sama-sama cinta Sama-sama ya, Bu cinta. ya. Cuman yang lebih bucin Ibu. Tapi biasanya perempuan gitu sih, Bu. Biasanya Iya, perempuan iya. yang lebih bucin karena cowok tuh biasanya agak cenderung cuek. Obrolin aja di ruang keluarga. Kan tadi Ibu bilang lebih bucin Ibu. Nah, hal apa yang pernah Ibu lakukan yang paling bucin ke Bapak? Jadi gini Mbak, ini waduh, ini jadi cerita, tapi nggak apa-apa, Nggak kan apa-apa, Bu. sesuatu Ini yang baik, seru. sesuatu yang baik. Jadi dulu waktu pacaran sama suami nih ya, Iya, sama Bu. bapak ini kurang srek orang tua kan awalnya. Awalnya masih apa bener gitu, Belum disangsikan. serius mungkin Belum dianggapnya serius, Ibu. ya. Nah, tapi kan udah cinta nih saya, karena dia beli datang. Nah ini kalau suamiku denger nih seru nih. Nanti kita Karena share ke nggak Bapak. Bu. dibolehin datang, ya aku dong yang datang. Oh gitu, Bu. Iya, jadi kalau malam minggu bukan dia yang datang, Ibu yang apa? aku yang datang. Oh gitu, jadi Aku yang nyamperin dia ke rumahnya. saking bucinnya ya, Iya, Bu sampai- ya. Ibu Sampai yang nyamperin akhirnya keluarga, oh ya udah boleh. Gitu. Intinya itu aku memang udah tertarik sama dia itu karena dia itu menurut aku pinter. Setuju, Bu. Nah. Cowok pinter tuh emang lebih ganteng daripada cowok ganteng. Padahal nggak ganteng gitu, nggak ganteng tapi menurut aku pinter dan dia kan orang organisasi Mbak. Ah. Jadi aku tertarik sama dia karena dia itu lebih dewasa, orang organisasi, kan dulu di KNPI, di gitu tuh orang Aktif gitu ya, Bu, aktivis. Demo di jalanan itulah dia. Oke. Bem gitu loh pokoknya. aktivis ya, Bu, di aktivis kampusnya. itu yang membuat saya tuh tertarik. Makin tertarik ya, Bu, ya? Oke. Suka kan kalau prinsip saya kalau jadi calon suami itu harus bisa ngelit saya, harus gitu. Saya setuju sih, Bu, sama Ibu. Kriteria kita sama, Bu. Sama, ngomong-ngomong. harus ngelit yang memimpin dan bagaimanapun itu ya suami harus yang kepala, yang memimpin gitu. Yang memimpin Jadi bisa keluarga itu. kasih arahan. Nah, itu udah pas
aku cocok sama dia. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan kita mau berusaha dan teguh pada pendirian kita ya Bu ya, apapun yang kita mau pasti bisa kita dapatkan gitu ya Bu ya. Seperti kisah cintanya Ibu Novi gitu, walaupun awalnya sempat agak kurang serius, tapi lama-lama karena sudah yakin, sudah sangat tertarik dan teguh dengan pendiriannya, bertahan dengan apa yang Ibu harapkan, akhirnya Ibu bisa menikah sama Bapak sampai dengan saat ini ya Bu ya. Iya. Gitu ceritanya. Jadi teman-teman jangan patah semangat, kalau udah yakin lanjutin terus sampai dapet. Gitu ya Bu Novi ya. Oke, kita lanjutin lagi nih Bu sedikit. Sebagai sosok seorang ibu dan juga seorang istri yang di kantor merupakan seorang sosok direktur wanita. Gimana sih Bu cara Ibu membagi waktu antara kantor dan keluarga? Ya sebenarnya nggak cuma direktur ya. Saya lihat kalau kerja di bank, ibu-ibu atau wanita-wanita ini kerja di bank memang waktunya pasti akan habis kita di kantor. Kita kan lebih lama di kantor daripada di rumah, itu udah pasti. Tapi memang kalau saya kuncinya itu saya berusaha dengan keluarga itu terbuka, seperti teman sama anak juga, terutama sama anak itu seperti teman, sehingga mereka itu bebas untuk mengungkapkan, menceritakan, sehingga walaupun jarang ketemu, tapi selalu kebetulan juga anak saya yang besar dari SMA juga sudah nggak di Jakarta, dia di Jogja, kuliah juga nggak di Jakarta, jadi tetap komunikasi dan ya sekarang kan banyak ya pakai V-call. Terus pakai banyak Skype medianya juga, ya Bu media ya. juga bisa, itu tidak terputus. Yang penting apapun kita selalu komunikasi, dan itu di keluarga saya itu sudah terbiasa Mbak. Jadi namanya acara sharing, nah itu karena memang sekali lagi suami saya kan orang yang benar-benar ngelit keluarganya, jadi sharing. Jadi kalau kita ada yang ulang tahun itu selalu kita tuh harus siap diberi masukan, dikritik. Jadi setiap ulang tahun misalnya saya ulang tahun tuh anak saya, Bu, Ibu harus berubah ininya, suami saya. Jadi bukan memuji-muji, tapi harus pada saat ulang tahun kita itu harus memberikan kritik yang membangun untuk ini. Dan suami saya itu, ini jadi cerita suami nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ibu. Suami saya yang menguatkan dan menginspirasi itu suami saya, karena dia selalu bilang bahwa orang itu, kita ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup, nah ini tertanam ke anak-anak juga. Makhluk hidup itu bukan benda mati kan. Nah bedanya makhluk hidup dengan benda mati itu apa? Kalau di pelajaran biologi itu kan makhluk hidup kan tumbuh dan berkembang. Iya. Nah itu yang memberi semangat saya bahwa saya ini disupport oleh suami untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau tahun ini kursi ini bentuknya seperti ini, tahun depan ya seperti ini, berarti itu benda mati. Jadi kalau kita, nah tumbuh berkembang itu kan, pertumbuhan itu kan lembut, halus gitu. Jadi bertahap, pelan-pelan, tapi sedikit tapi naik tumbuh. ya Bu. Nah ya. itu yang membedakan kita dengan benda mati. Kalau tahun ini kita sama dengan tahun depan, itu berarti kita benda mati, bukan benda hidup. Jadi perkembangan itu ya macam-macam Mbak. Dulunya nggak bisa bahasa Inggris, tahun depan bisa bahasa Inggris, itu juga udah bertumbuh berkembang. Dulunya punya mobil 1, bulan depan punya mobil 2, itu juga tumbuh dan berkembang. Dulunya misalnya staff, besoknya ini kalau di karir ya, itu juga tumbuh berkembang. Jadi itu yang memberi support ke saya bahwa keluarga ini saling mensupport untuk kita tumbuh dan berkembang. Jadi itu yang selalu ditanamkan. Dan keterbukaan sih Mbak, sebenarnya nggak ada lain kuncinya, siapapun apapun tuh komunikasi. Komunikasi ya Bu, mau dengan anak, mau dengan suami, bahkan dengan bawahan pun mungkin itu komunikasi kuncinya intinya, ya Ibu ya. Kuncinya. Tapi Ibu dari tadi cerita nih suka komunikasi sama anaknya. Kita penasaran nih Bu, Ibu Novi punya berapa putra atau berapa putri Bu? Ada 3. Ada 3. 3, yang nomor 1 udah kerja Mbak. Putri? Terus cowok. Oh cowok. Laki-laki. Yang nomor 2 ini semester berapa? 8 ya. Udah skripsi nih. Lagi kuliah. Terus yang ketiga itu yang kuliah cewek.
Cewek. Yang ketiga cowok lagi, SMA kelas 2. Berarti punya 2 putra dan 1 putri ya Iya. Bu ya. Nah, gimana nih Bu, cara Ibu mengatur mood supaya nggak kecampur Bu antara mood di kantor dan di rumah. Jadi mood yang di kantor misalnya lagi jelek nggak kebawa ke rumah gitu Bu. Gimana tuh Bu caranya? Nah, itu sebenarnya nggak gampang. Kadang-kadang kita kan masih kepikiran, apalagi masalah yang berat-berat. Tapi ya lagi-lagi kita harus berusaha, dan saya sepakat nih sama suami, pokoknya kalau di rumah nggak ngomongin kerjaan. Udah dibuat kesepakatan ya Bu ya. Kecuali kalau ada event ada kejadian yang penting untuk dicurhatkan, itu kita vikon tuh, dan selalu sama keluarga. Kalau saya nggak mungkin cuman rumpi sama suami, nggak mungkin. Sama Jarang. anak-anak diajak, selalu sama anak. Jadi karena ini ya, mungkin karena background suami ya, jadi apa-apa tuh sharing session tuh udah biasa banget. Di keluarga itu ada Sangat sharing biasa. sessionnya ya Bu ya. Sudah biasa. Jadi kuncinya kalau misalkan ada masalah di kantor nggak dibawa ke rumah. Nggak dibawa ke rumah. Nanti Pokoknya berusaha tidak kalau memang membicarakan pekerjaan di kantor di rumah. Tapi kalau memang ada sesuatu yang kita mengganjal, pengen curhat lah ya, pengen curhat itu pasti yuk vikon gitu. sharing keluarga gitu ya Bu ya. Obrolin aja di ruang keluarga. Pertimbangan apa nih Bu yang Ibu punya sehingga Ibu bisa mempertahankan karir Ibu sampai dengan saat ini? Pertimbangan ya sebenarnya gini Mbak. Kalau saya tuh mimpi sebenarnya cita-cita mimpi jadi direktur tuh sebenarnya nggak ada. Kalau saya tuh saya tuh biasanya ya bekerja ya sebaik mungkin. Terus kemudian kan ini saya juga seringkali juga saya sampaikan ke teman-teman, saya sharing juga sama teman-teman anak-anak di AMD, di CRSD, bahwa sebenarnya itu cuma 2 hal. Dan ini juga yang saya tanamkan ke anak-anak di rumah, anak-anak sini, sampai anak-anak apal itu. jadi orang itu pengennya saya itu menjadi orang yang baik. Ya baik itu ya semuanya ya, apapun baik. Nggak boleh kita itu nggak baik sama orang, satu. Terus kedua itu bermanfaat. 2 hal itu, menjadi orang baik aja nggak cukup. Ya, Bu. Orang baik kan nggak cukup. Jadi orang baik itu ya etiketnya harus baik, nggak boleh dengki, nggak boleh jahat. Jadi orang tuh emang ya harus baik kita nih. Harus baik ya Bu sama orang. Tapi baik aja nggak cukup. Misalnya jujur, baik kan? Baik Bu. Nah kita jadi orang jujur. Terus baik, jadi orang tidak pernah mencuri, baik kan? Baik. Tapi kalau dia nggak ada manfaatnya, baik itu untuk keluarga, jujur nggak pernah nyuri, tapi nggak ada manfaatnya untuk orang di sekitar, itu juga kurang sempurna menurut saya. Jadi harus baik dan bermanfaat. Nah ini yang melekat di saya, sehingga ini membuat saya selalu bekerja pengennya yang terbaik juga, yang memberikan yang terbaik walaupun kadang banyak tantangan, banyak ini, tapi nah itu mengalir yang mungkin Tuhan sudah menentukan jalan bahwa akhirnya saya bisa sampai menjadi direktur ini. Sebenarnya nggak ada kepengen jadi direktur, pengen ini ya mengalir aja Mbak. Jadi step by step. Do the best aja ya Bu do the ya. best. Kan yang menilai itu kan bukan kita Mbak, orang lain, dan akhirnya ya jalan itu dibukakan. Dan ya itu tadi. Saya punya keyakinan energi positif itu nggak akan hilang. Jadi yang dulu-dulu kita energi positif itu ya, makanya kan Mbak Ayu sering dengar nggak misalnya, loh itu kayaknya biasa-biasa aja ya, tapi kok dia beruntung ya. Nah Ya, orang beruntung itu tuh nggak ada rumusnya Mbak. Orang beruntung tuh nggak ada rumusnya. Tapi sebenarnya itu kumpulan dari energi positif yang sudah dikumpulkan. Ini keyakinan saya ya, ini sharing ya. Kalau sharing kan keyakinan saya, orang lain belum tentu. Itu yang kita kumpulkan, dan itu energi positif itu kalau di Kubik Leadership itu kan nggak akan hilang. Kalau IPA itu apa? Hukum kekalahan energi kan? Energi yang masuk pasti akan sama dengan energi yang keluar. Nah itu dan itu bisa diwariskan loh Mbak. Bisa diwariskan ya Ibu ya? Bisa kalau menurut saya. Jadi jangan salah, orang tuanya biasa-biasa saja,
tapi karena dia sering berbuat baik mungkin ya, sering berbuat baik itu yang menikmati hasilnya anaknya. Anak-anaknya. Itu kalau orang Jawa merehatin ke anak. Merehatin ke anak. Ya, jadi orang tuanya prihatin. Prihatin itu ya kalau di Jawa itu prihatin, puasa, terus berbuat kebaikan itu nanti mungkin yang menikmati anak-anaknya. Itu bisa diturunkan. Jadi itu makanya sebanyak-banyaklah berbuat baik. Jadi kurang-kurangin yang buruk-buruk ya Bu ya, tapi Iya. perbanyaklah perilaku yang positif sehingga energi positifnya tuh jadi ngumpul banyak ya Bu ya. Jadi buruk juga masuk tabungan kita. Itu Tabungan. buruk itu juga masuk tabungan di ini. Nah, nanti akan cair kalau kita kena masalah, kena kena itu batunya nah, sendiri ya Bu itu ya. juga mungkin Jadi ya. Tapi ini apa yang kita tanam itu yang kita ini tuai. menurut saya. Jadi kita untuk memotivasi, tapi itu kondisi yang harus kita upayakan. Selalu kita upayakan untuk selalu positif, selalu baik. Itu apakah Jadi saya sudah seperti itu ya belum tentu, tapi kondisi yang harus kita upayakan itu. Jadi harus do the best dan perbanyaklah perilaku baik sama orang. Jujur itu dan baik aja nggak cukup ya Bu ya, tapi kita juga kita harus punya bermanfaat untuk orang lain. untuk Jadi keluarga, untuk perusahaan, ya kan? Harus bermanfaat juga untuk perusahaan, untuk keluarga, untuk masyarakat di sekitar. Itu Jadi ideal. baik aja nggak cukup BTNers, kita harus memberikan manfaat untuk perusahaan, untuk keluarga, pokoknya untuk siapapun kita harus memberikan manfaat ya Bu ya. Ya. Jangan cuman baik aja, karena baik aja tidak cukup. Nah, sekarang kita lanjut Bu. Apa lagi nih? Nah, pesan-pesan apa yang pengen Ibu sampaikan kepada supermom lainnya di Hari Ibu tahun ini? Bu? Kepada supermom. Ya, Pesannya itu cuma satu. apa tuh Bu? Di balik wanita yang hebat, di balik istri yang hebat, pasti ada suami yang hebat. Oke, jadi di balik istri yang hebat, pasti ada suami yang Iya. hebat. Itu rumusnya sebenarnya. Jadi kita harus kalau mau menjadi sukses dan hebat itu harus ada dukungan suami, ya toh. Dan sebenarnya nggak hanya suami Mbak, harus ada keluarga yang hebat juga. Nah, jadi itu akan membuat kita lebih mantap dalam berkarya, berkarir, dan saya meyakini tidak akan bisa seperti sekarang kalau tidak didukung oleh keluarga, dalam hal ini suami dan anak-anak. Ya walaupun dalam bentuk doa, dalam bentuk support, dan itu pasti. Jadi setinggi-tinggi apapun karir kita sebagai wanita nih Mbak Ayu juga ya, kita kalau di rumah ya tetap istrinya suami, tetap ibunya anak-anak. Jadi dan kita harus menempatkan diri kita yang pas, karena mungkin kalau di sini saya nyuruh-nyuruh Pak Sahat, nyuruh-nyuruh Pak Amin misalnya, di rumah nggak bisa lah, nggak boleh. Kembali menjadi Kembali seorang istri. bagaimanapun kita tetap istri dari suami dan ibu dari anak-anak. Oke, Itu. jadi BTNers, pesan dari Bu Novi, di balik wanita yang hebat ada keluarga yang hebat ya Bu ya. Iya, Jadi betul. saling mendukung, saling mensupport itu penting ya Bu ya. Iya betul. Sampai Ibu ada di posisi sekarang berkat dukungan dan restu dari keluarga yang hebat Keluarga ya Bu juga. Novi ya, luar biasa. Bu, ini kita ada kue untuk simbolis merayakan Hari Ibu. Oke, ini kue selamat Hari Ibu untuk seluruh BTNers yang diwakilkan kepada Ibu Novi. Oke, Ini, terima Bu. kasih. Terima kasih BTNer semuanya. Sukses dan semangat untuk ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang berkarya di Bank BTN ini. Sukses selalu ya Sukses Ibu selalu. ya. Terima kasih, selamat Hari Ibu untuk wanita-wanita hebat Bank BTN. Terima kasih Ibu Novi. Ya, makasih Mbak Ayu. Iya, Ibu ini merepresentasikan bahwa perempuan itu tidak hanya harus diam dan duduk di rumah, bahwa seorang ibu itu nggak cuma harus menjadi ibu, nggak cuma harus menjadi seorang istri, tapi bisa juga berkarir di perusahaan, bahkan menjadi seorang direktur ya Ibu ya. Iya. Jadi kita mau makan kue dulu. Sekian untuk Ruang Keluarga hari ini. Sampai ketemu di Ruang Keluarga selanjutnya. See you.